Isu mengenai 3 periode kembali bergulir di masyarakat hari ini. Dalam hal inilah yang menjadi latar belakang sehingga Pak Rocky Gerung mengatakan bahwa Joko Widodo itu memiliki pengetahuan yang rendah. Pak Rocky Gerung sudah mulai kejang-kejang, sudah mulai menggonggong kepada pemerintahan. Santai dong. Semakin orang memiliki pengetahuan yang tinggi, dia semakin rendah hati. Coba kita belajar dari bagaimana ilmu padi. Biasanya dia semakin berisi, dia semakin merunduk. Kita berjumpa lagi di kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Isu. Senang sekali. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahabat Ruang Isu, dalam muatan video kali ini saya mau menyoroti ada sebuah pernyataan yang sangat menarik perhatian saya secara pribadi, juga itu sangat mencurigakan sekali bahwa isu mengenai 3 periode kembali bergulir di masyarakat hari ini. Dalam hal inilah yang menjadi latar belakang sehingga Pak Rocky Gerung mengatakan bahwa isu mengenai 3 periode ini menunjukkan bahwa Joko Widodo itu memiliki pengetahuan yang rendah. Saya prihatin sekali bahwa orang yang dikenal sebagai memiliki pengetahuan yang kuat dan juga wawasan yang luas, tetapi kata-katanya itu justru menyudutkan orang, bahkan juga merendahkan orang lain. Bagaimana kita mau melihat sosok seorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi? Saya memahami sebagai orang yang bodoh ini, ya, semakin orang memiliki pengetahuan yang tinggi, dia semakin rendah hati. Coba kita belajar dari bagaimana ilmu padi. Biasanya dia semakin berisi, dia semakin merunduk. Tetapi ini berbeda jauh dengan apa yang kita lihat secara representasi dari Pak Rocky Gerung secara pribadi. Tetapi kalau kita mau belajar dalam sisi demokrasi, kemarin secara tegas dikatakan oleh Pak Joko Widodo di dalam sebuah forum, ia diwawancarai oleh Pak Karni Ilyas. Nah, dia mempertanyakan tentang seputar pembungkaman tentang demokrasi kita hari ini dalam berpendapat. Lalu akhirnya dijawab oleh Pak Joko Widodo. Jelas, dia bilang bahwa di mana letak pembungkaman yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Bukankah ada teriakan turunkan Presiden Joko Widodo? Bukankah terjadi pelecehan? Bukankah terjadi penghinaan yang khusus diluncurkan kepada Presiden Joko Widodo? Ternyata Pak Karni Ilyas diskakmat oleh Presiden Joko Widodo. Dan jelas seperti apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Memang betul adanya bahwa demokrasi kita hari ini mengalami pergeseran yang begitu sangat signifikan dan terjadinya sangat liberal sekali. Saya menemukan bahwa orang yang memiliki secuil kepintaran saja, sombongnya minta ampun. Menurut saya tepat apa yang disampaikan. Artinya bahwa apa salahnya teriakan tentang 3 periode? Lalu kenapa itu yang menjadi kekhawatiran di masyarakat kita hari ini? Sedangkan teriakan tentang turunkan Presiden Joko Widodo itu tidak jadi masalah. Berarti ini ada sebuah kecacatan logika, ada sebuah ketimpangan di dalam membangun sebuah respon dalam demokrasi kita. Hargai demokrasi dengan kedewasaan. Kalau kita mengakui diri sebagai orang yang berpengetahuan yang luas dan tinggi, tunjukkan kedewasaan dalam respon. Memberikan narasi, memberikan pernyataan yang baik dan membangun. Karena pengaruh di dalam keberagaman kita Indonesia ini. Indonesia kita ini begitu gampang sekali orang untuk dihasut, dipengaruhi. Baik itu dalam satu kelompok, baik itu dalam sebuah pernyataan atau narasi-narasi yang kita buat. Itu mempengaruhi pola pikir kepada masyarakat tentunya.
Apalagi kami sebagai masyarakat yang bodoh ini yang tidak tahu apa-apa. Pernyataan siapapun yang memang menarik sesuai dengan perasaan kami, sesuai dengan pola pikir kami. Tentunya kami akan dipengaruhi tanpa kami melihat dari latar belakang posisi siapa yang benar, mana yang salah. Mari kita dewasa, pahami perbedaan dengan menerima satu sama lain. Karena kalau tidak, ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Baru ada gerakan tentang 3 periode. Pak Rocky Gerung sudah mulai kejang-kejang. Sudah mulai menggonggong kepada pemerintahan. Santai dong. Biasa aja. Biasa aja. Demokrasi kita. Tetapi saya menghargai. Ya, carilah sosok pemimpin yang bisa digadang-gadangkan untuk maju di dalam Pilpres 2024. Menjadi saingan yang kuat, yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya pikir itu yang lebih penting menjadi acuan di dalam gerakan Pak Rocky Gerung. Kita bermain dengan sehat. Siapa yang dijagokan? Ayo, buatlah narasi yang bisa menjadi timbal balik kepada lawan. Untuk apa Pak Rocky Gerung sibuk untuk membuat narasi yang memojokin Presiden Joko Widodo? Untuk apa? Ada juga sebuah kejujuran yang bisa kita amati bahwa Pak Rocky Gerung pun juga tidak lagi melihat dari tolak ukur akal sehat, tetapi berdiri sebagai oposisi. Kita boleh kritik, tetapi siapa yang dijagokan untuk maju di dalam persaingan Pilpres 2024? Dinamika politik kita hari ini menarik. Mari kita amati dan simak bersama. Saya kira cukup dalam bagian penyampaian video kita kali ini, sahabat Ruang Isu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.